Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Saat ini kita ada dalam bulan kebangsaan dengan tema Allah peduli dan memiliki rencana bagi bangsa Indonesia. Saudara, kau ada dalam bulan Agustus, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Dan saudara yang terkasih, tentu bendera merah putih dikibarkan, lagu-lagu kebangsaan dinyanyikan dengan bangganya. Tetapi di balik semuanya itu kita mesti bertanya dengan jujur, apakah seluruh rakyat sudah benar-benar merasakan arti kemerdekaan itu? 80 tahun. Saudara yang terkasih, kita mendengar kabar ada rancangan aturan yang akan diberlakukan, bahwa tanah-tanah yang dianggap nganggur selama 2 tahun akan diambil oleh negara, tanpa mempedulikan bahwa banyak diantaranya itu adalah tanah ulayan, warisan leluhur, bagian dari jati diri masyarakat adat. Kita juga mendengar bahwa rekening bank yang tidak aktif 2 bulan itu akan dibekukan. Ini aturan yang seolah-olah ini kecil, tetapi itu akan menghantam orang-orang yang kecil di desa-desa yang belum punya akses digital atau yang jauh dari fasilitas keuangan. Mengkali 6 bulan sekali baru mereka datang di kota untuk bisa mengakses rekening mereka, sedangkan aturan mengatakan rekening tidak aktif 2 bulan akan dibekukan. Saudara yang terkasih, sementara itu kita juga menyaksikan, sekalipun ada banyak yang sudah diangkat sebagai P3K, lulus PNS, tetapi pun juga masih ada pengangguran yang banyak. Bertitel sarjana itu makin tinggi tetapi juga tidak memiliki pekerjaan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kita juga kembali menyaksikan keadaan bangsa kita, menyaksikan luka lain yang belum sembuh, yaitu intoleransi dan kekerasan. Kita juga menyaksikan di media-media sosial, baru-baru ini di Cidahu, Sukabumi, kelompok warga memaksakan untuk membubarkan ibadah umat Kristen di rumah pribadi. Bahkan di Padang, tempat ibadah disegel dan jemaat dilarang untuk berkumpul. Dan saudara, baru-baru ini juga di tengah kota yang dikenal dengan kota yang penuh dengan toleran seperti Kediri, terjadi juga tindakan anarkis, yaitu di gereja Kristen Jawa Wetan, Mojoroto, jemaat sedang berdoa, tetapi malah diserbu, diludahi dan diteror. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ini keadaan-keadaan di negeri bangsa kita yang sudah merdeka 80 tahun. Kita menjerit, rakyat menjerit dengan berbagai keluhan-keluhan. Tetapi dalam situasi seperti ini, mari kita membuka akan hati kita terhadap firman Tuhan di pagi ini. Keluaran pasalnya yang ketiga. Di padang gurun, tepatnya di Gunung Horeb, atau yang disebut Musa, gunungnya Tuhan. Musa bertemu Allah dalam semak yang menyala, dan di sana Allah menyatakan sesuatu yang mengguncang hati. Allah bilang, aku telah melihat kesengsaraan umatku, aku telah mendengar semua seruan mereka, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, luar biasa, Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak apatis. Ketika umatnya ditindas, ketika suara mereka diabaikan oleh kekuasaan, tetapi Allah hadir dengan penuh kepedulian. Allah, dia tidak hanya bersimpati, namun Allah bertindak. Allah memanggil Musa dan Allah berkata, pergilah, aku mengutus engkau. Kekasih Tuhan, itu gambaran tentang keadaan kita
dan juga gambaran dalam bacaan kita. Allah peduli terhadap penderitaan dan tekanan-tekanan yang dialami oleh setiap umat. Saudara yang terkasih, dalam hidup kita tidak selalu bisa memilih keadaan. Kita bisa berada di tempat yang asing. Kita juga bisa berada di situasi yang tidak nyaman. Bahkan kita juga bisa berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Namun satu hal yang penting yang harus saudara dan saya pegang, yaitu kita harus tahu diri. Kita harus kenal diri kita masing-masing. Ada pepatah tua bilang, dimanapun dan dalam keadaan apapun, kita bisa hidup jika kita tahu siapa diri kita. Tahu diri itu berarti kita memiliki kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan kita. Dan kenal diri berarti memiliki kepekaan untuk mengenali potensi dan panggilan Tuhan bagi setiap pribadi. Kekasih Tuhan, Musa adalah tokoh penting dalam sejarah Israel. Dan Musa menjadi contoh nyata tentang mengenal diri dan tahu diri. Musa benar-benar dia mengenal dirinya bahwa dirinya hanyalah gembala biasa. Namun Tuhan memanggil dia untuk tugas yang luar biasa. Dari seorang pelarian di padang gurun, Musa dipilih untuk menjadi pemimpin umat Israel untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Tetapi ketika Tuhan panggil, Musa bertanya, siapakah aku ini? Siapakah aku? Saudara, itu bukan sekedar pertanyaan identitas, tetapi Musa sedang mempertanyakan kelayakannya di hadapan Tuhan. Bahwa Musa tahu diri, dia hanyalah seorang gembala biasa, bahkan hidupnya sudah cukup nyaman bersama mertuanya Yitro untuk mengembalakan kambing domba milik mertuanya. Dan bagi dia itu sudah cukup. Saya sudah nyaman hidup sebagai gembala. Saya tidak mau tahu lagi tentang urusan-urusan orang Israel. Namun justru saudara, disitulah Allah memanggil Musa dari semak yang menyala tapi tidak terbakar. Saudara, sebenarnya itu sebuah simbol dari panggilan yang membakar hati namun tidak memusnahkan hidup. Simbol ketika belukar yang menyala itu simbol kehadiran Allah. Bahwa Allah sudah benar-benar muak melihat akan keadaan umatnya yang penuh dengan penderitaan. Ketika belukar yang menyala itu simbol bahwa Allah hadir. Saudara yang terkasih, dalam ayat 10 Allah mengatakan, pergilah, aku mengutus engkau. Dalam pemanggilan Allah, Allah tidak menunggu untuk Musa itu menjadi sempurna. Biasanya Allah panggil orang itu, Allah panggil kita dari orang-orang yang bermasalah. Musa itu bermasalah hidupnya. Mulai dari ketika dia lahir, dia harus disembunyikan sana sini. Dan kemudian dia hidup di tengah-tengah istana Firaun. Tetapi kemudian dia melihat bahwa orang Ibrani ditindas. Dan dia mencoba untuk melawan dan membunuh orang Mesir. Maka dia lari dari istana. Dan hidup di padang gurun sembunyi. Dia mengalami ketakutan kalau-kalau para prajurit pasukan Firaun mencari dia. Musa hidupnya bermasalah. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan selalu mau memakai orang-orang yang bermasalah? Saudara yang terkasih, agar supaya Musa dipulihkan. Dan ketika dia dipulihkan, dia pun juga menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Bahwa ada begitu banyak orang-orang Ibrani di tanah Mesir yang sudah berteriak kepada Tuhan dalam doa-doa mereka, dan Musa menjadi jawaban doa itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Kita sering seperti Musa. Hari ini banyak dari kita menonton berita kemiskinan, berita kerusakan lingkungan dan ketidakadilan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Saudara yang terkasih, tetapi kita hanya sebagai pengamat. Kita menjadi penonton penderitaan sesama. Kadang-kadang juga kita merasa cukup berkata, itu bukan urusan saya. Atau kita mengatakan, saya ini bukan siapa-siapa. Kekasih Tuhan, ketika Musa akhirnya menerima panggilan Tuhan, itu bukan karena Musa penuh percaya diri, atau dia mampu. Dia sadar bahwa kehidupannya sejak awal dibentuk oleh tangan-tangan yang setia. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melindungi dan mempersiapkan Musa. Saudara, Musa ada karena ada Yokebed, ibunya, yang berani menyelamatkan dia dari perintah pembunuhan bayi Ibrani. Dia diselamatkan. Dan juga Musa ada karena ada Miriam, kakaknya, yang berjaga dan mengatur agar Musa tetap dekat dengan ibunya. Musa ada karena ada putri Firaun yang dengan belas kasihan mengangkatnya menjadi anak dan membawanya ke lingkungan istana. Tanpa kita sadari, saudara, Allah menjadi sutradara. Allah merancang Musa yang kita tidak tahu bahwa ke depannya dia menjadi jawaban doa bagi orang-orang Ibrani. Saudara yang terkasih, kita tidak menyadari bahwa Musa akan menjadi pemimpin yang besar. Bahwa Tuhan bekerja bukan hanya lewat mujizat, tetapi Tuhan juga bekerja lewat orang-orang biasa yang mau peduli, yang berani dan rela dipakai oleh Tuhan. Saudara, kadang-kadang kotong bercerita, kita bersaksi. Kita bilang gini, Ibu Pendeta, anak saya ini sebenarnya waktu lahir itu sudah mati. Karena betapa sulitnya ketika mamanya melahirkan dia. Dokter bilang sudah angkat tangan dan berdoa saja. Tetapi puji Tuhan bahwa sampai hari ini dia hidup dan dia bersekolah. Saudara, sama juga dengan Musa. Sebenarnya Musa sudah mati, dibunuh karena bayi-bayi Ibrani dicari. Tetapi Tuhan luar biasa memakai ibunya Yokebed, kakaknya Miriam dan juga putri Firaun. Dan hari ini kita menyaksikan bahwa Tuhan mengutus Musa. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana luar biasa atas setiap hidup orang-orang percaya. Kalau hari ini Gotong mengatakan bahwa untuk apa saya lahir di dunia ini? Kenapa saya lahir dari keluarga ini? Kenapa saya ada? Mungkin kita protes, tetapi Tuhan punya rencana bagi setiap pribadi. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, dalam hidup ini tidak ada satupun dari kita yang benar-benar mandiri. Bahwa saudara dan saya, kita dibentuk oleh cinta, kita dibentuk oleh perhatian dan keberanian orang lain. Maka kita perlu bertanya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Siapa saja yang Tuhan pakai dalam hidup kita selama ini? Siapa saja yang Tuhan pakai untuk diri saya ini? Siapa yang Tuhan pakai? Ada ketemu orang tua, bapak dan mama. Mereka tidak sempurna. Tetapi Tuhan bisa pakai mereka luar biasa. Untuk mendidik, membesarkan. Dari melahirkan sampai mendidik dan membesarkan. Bahkan juga jatuh bangunnya mereka. Mereka tetap berusaha untuk menyekolahkan kita. Ada orang-orang hebat yang Tuhan pakai. Yang bagi dunia, mereka bukan siapa-siapa.
Dan yang berikut, untuk siapa kita dipanggil? Untuk siapa saudara dan saya dipanggil menjadi Yokebed, menjadi Miriam, dan menjadi putri Firaun? Saudara, kadang kita dipanggil bukan menjadi pemimpin seperti Musa, tetapi saudara dan saya dipanggil menjadi pelindung bagi masa depan orang lain. Itulah panggilan yang tidak kalah mulia. Maka jangan pernah remehkan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan dalam kasih. Mungkin kita adalah alat Tuhan yang menjadi jawaban Tuhan bagi dunia. Allah peduli, Allah aktif di tengah-tengah dunia yang menjerit. Maka Keluaran pasal 3 mencatat ada 3 hal besar penting tentang Allah. Bahwa Allah itu melihat penderitaan umatnya. Allah mendengar cerita mereka. Allah turun tangan menyatakan pertolongan. Allah tidak tinggal diam. Allah tidak menjadi pengamat penderitaan manusia. Allah bukan turun untuk foto-foto saja dan video, tetapi Allah bertindak. Biasa kalau kau melihat di NTT update, ada kebakaran terjadi, lalu ada yang komen bilang, kau coba lu telepon damkar, atau coba lu berusaha bukan hanya video saja. Saudara, ketika Allah turun tangan, Allah tidak hanya foto saja supaya ada pencitraan. Allah bukan hanya ambil video, tetapi Allah turun tangan dan bertindak. Dia tidak menjadi pengamat penderitaan manusia. Dan yang mengejutkan adalah Allah memakai manusia seperti Musa yang ragu, yang takut dan tidak percaya diri untuk menjadi bagian dari rencana penyelamatan Allah. Kekasih Tuhan, Allah masih melakukan hal yang sama hari ini. Dunia kita penuh dengan jeritan orang yang kehilangan hak mereka, jeritan orang miskin yang dimanfaatkan dalam politik bantuan, jeritan korban kekerasan dan intoleransi. Tapi jangan hanya berharap bahwa langit terbuka dan mujizat itu terjadi. Saudara dan saya patut untuk bertanya, apakah saya sedang dipanggil Tuhan menjadi jawaban bagi jeritan-jeritan itu? Renungan pada pagi hari ini bukan sekedar untuk menyentuh perasaan kita, tetapi saudara yang terkasih, ini adalah panggilan untuk saudara dan saya bertindak seperti Musa. Mungkin saudara dan saya, kita merasa tidak layak. Mungkin kita berkata, saya ini bukan siapa-siapa. Tetapi Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Itulah jaminan utama dari setiap panggilan, bahwa saudara dan saya tidak sendirian. Kita tidak harus menjadi sempurna terlebih dahulu. Yang Tuhan cari adalah orang yang mau hadir, orang yang mau taat, dan orang yang mau percaya pada penyertaannya Tuhan. Saudara, mari berhenti untuk menjadi penonton kehidupan, tetapi marilah menjadi bagian dari jawaban Tuhan bagi dunia yang sedang berteriak. Dan ingatlah, mungkin hidup kita hari ini dengan segala proses dan luka sedang dipersiapkan Allah untuk menjawab doa-doa orang lain. Mungkin kita bertumbuh dalam luka, tetapi luka-luka itu yang membentuk saudara dan saya untuk kita bisa menjadi jawaban doa bagi orang banyak. Tuhan menolong kita. Amin.